Baru-baru ini, ramai atau viral pemakaian fitur filter AI, jenis pemindai gambar atau foto di aplikasi TikTok. Filter yang katanya mampu membaca aura seseorang melalui screen gambar, bahkan tidak sedikit pula yang mempercayai bahwa filter AI tersebut mampu untuk membaca aura tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat mistis dan angker. Bahkan ada pula yang percaya bahwa filter AI jenis pemindai gambar ini mampu untuk melihat khodam pendamping yang menjaga dirinya. Tapi tahukah sahabat, apa kepanjangan dari AI, dan apa itu AI? AI merupakan kepanjangan dari Artificial Intelligence atau jika dibahasa Indonesiakan akan memiliki arti kecerdasan buatan. AI atau kecerdasan buatan adalah salah satu bidang studi dalam ilmu komputer yang berfokus pada peniruan perilaku manusia, terutama kecerdasan manusia dalam hal penyelesaian masalah, seperti pengenalan suara, pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, pengambilan keputusan, serta pembelajaran. Dalam pengembangan AI, terdapat beberapa pendekatan yang umum digunakan, seperti pembelajaran mesin, machine learning, jaringan saraf tiruan, neural network, logical fuzzy, dan pemrosesan bahasa alami. Ada beberapa jenis teknologi AI yang umum digunakan dan sedang dikembangkan. Yang pertama adalah jenis AI lemah, narrow AI. AI jenis ini hanya terbatas pada tugas-tugas tertentu dan tidak memiliki kemampuan umum di luar tugas tersebut. Yang kedua adalah AI sempit. AI jenis ini dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan baik, tetapi tidak memiliki kemampuan generalisasi atau membuat suatu kesimpulan di luar tugas utama. Yang ketiga adalah AI kuat. AI tipe ini memiliki kemampuan yang luas untuk memahami, belajar, dan bahkan melampaui kecerdasan dari manusia itu sendiri. Berikut beberapa contoh teknologi yang menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Yang pertama ada ChatGPT. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer. Ini adalah model bahasa alami, Natural Language Processing, yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan teks seperti chat. Model ini dilatih menggunakan metode pembelajaran mesin yang besar dengan menggunakan arsitektur transformer. ChatGPT mampu memahami dan menghasilkan teks dengan bahasa manusia yang lebih alami. Model ini dapat memahami pertanyaan, permintaan, dan instruksi dari pengguna, dan memberikan respon yang sesuai berdasarkan pengetahuannya yang luas. ChatGPT dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk bantuan pelanggan, asisten virtual, tutor bahasa, dan lain-lain. Sebagai model berbasis teks, ChatGPT tidak memiliki pemahaman visual atau pengalaman praktis di dunia nyata. Namun, dengan pengetahuannya yang terbatas pada data yang telah dilatih sebelumnya, ChatGPT mampu memberikan informasi, saran, dan respons berdasarkan pemahamannya terhadap bahasa manusia. ChatGPT ini cocok untuk Anda yang introvert atau Anda yang sedang membutuhkan saran atau pandangan tentang sesuatu yang akan Anda lakukan tetapi masih dalam pertimbangan dan membutuhkan suatu saran. Karena ChatGPT mampu memberikan sebuah saran dan pandangannya untuk Anda dengan bahasa alami yang mudah dipahami serta dimengerti sehingga seakan-akan Anda sedang melakukan chat dengan teman atau sahabat Anda yang berpengetahuan luas serta sangat berpengalaman. ChatGPT adalah sebuah teknologi masa depan yang menakjubkan dan berpotensi memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Seiring kemajuan dalam kecerdasan buatan, kemampuan ChatGPT dalam memahami dan menghasilkan teks semakin canggih. Kemampuannya untuk memberikan informasi, saran,
dan solusi dalam berbagai masalah menjadikannya alat yang bermanfaat bagi semua orang. Dengan menguasai ChatGPT, individu dapat memperluas pengetahuan mereka, mendapatkan wawasan baru, dan mengatasi tantangan dengan cara yang lebih efisien. ChatGPT memiliki potensi untuk mendukung pembelajaran, riset, kreativitas, dan banyak lagi. Oleh karena itu, keahlian dalam menggunakan ChatGPT menjadi penting bagi masyarakat agar dapat mengoptimalkan manfaat teknologi ini dan beradaptasi dengan dunia yang semakin terhubung dan berubah dengan cepat. ChatGPT dibuat oleh OpenAI, sebuah perusahaan riset kecerdasan buatan yang berlokasi di San Francisco, California. OpenAI adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan kecerdasan buatan yang bermanfaat dan aman bagi masyarakat. Tim insinyur, peneliti, dan ilmuwan data OpenAI bekerja sama dalam pengembangan ChatGPT dan model-model kecerdasan buatan lainnya. Meskipun ChatGPT memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa kelemahan dari ChatGPT. 1. Kurangnya pengetahuan faktual. ChatGPT tidak memiliki pemahaman yang terkait dengan pengetahuan faktual tertentu. Meskipun ia memiliki akses ke banyak informasi, tidak ada mekanisme khusus untuk memastikan kebenaran atau kebaruan informasi yang disampaikan. Ini berarti ChatGPT dapat memberikan jawaban yang tidak akurat atau tidak mutakhir dalam beberapa kasus. 2. Kehadiran bias. ChatGPT dapat mencerminkan dan memperkuat bias yang ada dalam data latihannya. Jika data latihan mengandung bias atau prasangka tertentu, ChatGPT mungkin menghasilkan jawaban yang juga mencerminkan bias tersebut. Upaya telah dilakukan untuk mengurangi bias dalam sistem ini, tetapi kesalahan dan bias masih dapat muncul dalam tanggapannya. 3. Cenderung menghasilkan jawaban yang meyakinkan tetapi salah. Kadang-kadang, ChatGPT dapat menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan tetapi sebenarnya salah. Ini dapat membingungkan pengguna dan mengarah pada penyebaran informasi yang tidak benar jika tidak diperiksa dengan sumber lain. 4. Sensitivitas terhadap manipulasi. ChatGPT dapat rentan terhadap manipulasi dan disalahgunakan. Jika pengguna memberikan informasi yang tidak pantas atau meminta konten yang tidak etis, ChatGPT mungkin mengikuti permintaan tersebut tanpa menggunakan penilaian moral atau etika. 5. Kesulitan dalam menjaga konsistensi. Terkadang, ChatGPT dapat memberikan tanggapan yang tidak konsisten tergantung pada cara pertanyaan atau pernyataan diajukan. Hal ini disebabkan oleh sifat arsitektur berbasis pemrosesan bahasa alami dan pengaruh dari data latihan yang acak. Penting untuk memahami keterbatasan ini dan menggunakan hasil ChatGPT dengan hati-hati, dengan memverifikasi informasi yang diberikan dan tidak mengandalkan sepenuhnya pada sistem ini untuk keputusan penting atau kritis. Teknologi berikutnya yang menggunakan AI adalah mobil otonom. Mobil otonom, juga dikenal sebagai mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, adalah kendaraan yang mampu beroperasi secara mandiri tanpa intervensi manusia. Teknologi mobil otonom menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih, seperti sensor, kecerdasan buatan, dan pemrosesan data yang kompleks untuk mengenali lingkungan sekitar, mengambil keputusan, dan mengendalikan kendaraan. Sensor seperti lidar, light detection and running radar, kamera, dan sensor lainnya dipasang pada mobil otonom untuk mengumpulkan data tentang objek dan kondisi di sekitarnya. Data ini kemudian dianalisis dan diproses oleh sistem kecerdasan buatan yang kompleks yang menggunakan algoritma untuk mengenali dan menginterpretasikan lingkungan jalan. Berdasarkan data yang diperoleh, sistem mobil otonom dapat mengambil keputusan secara real-time, termasuk navigasi, perubahan lajur, menghindari penghalang atau pejalan kaki, serta mengatur kecepatan dan pengereman. Tujuan utama dari mobil otonom adalah meningkatkan keselamatan jalan raya dengan mengurangi kesalahan manusia, yang merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Selain meningkatkan keselamatan, mobil otonom juga memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dan dengan infrastruktur jalan,
memungkinkan koordinasi yang lebih baik dan mengoptimalkan penggunaan ruang jalan. Mobil otonom masih dalam tahap pengembangan dan pengujian aktif. Banyak perusahaan teknologi dan produsen mobil terkemuka, salah satunya adalah Waymo, perusahaan yang sedang terlibat dalam pengembangan teknologi ini. Selain tantangan teknis, masih ada aspek hukum, regulasi, dan penerimaan masyarakat yang perlu diatasi sebelum mobil otonom dapat diadopsi secara luas. Teknologi selanjutnya yang menggunakan AI adalah AlphaGo. Permainan Go telah lama menjadi tantangan yang kompleks bagi kecerdasan buatan. Namun, pada tahun 2016, AlphaGo, sebuah sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh DeepMind, divonis sebagai keajaiban kecerdasan buatan ketika berhasil mengalahkan juara Go dunia, Lee Sedol. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan, tetapi juga membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cara manusia dan mesin bekerja secara bersamaan. Go adalah permainan strategi tradisional yang berasal dari Tiongkok dan menjadi salah satu permainan paling kompleks yang pernah ada. Dalam Go, pemain harus menempatkan batu di atas papan berukuran 19x19 dengan tujuan menangkap area yang lebih besar dibandingkan lawan. Kombinasi yang tak terhingga dari langkah-langkah dan variasi permainan membuat Go menjadi tantangan yang sulit diatasi oleh kecerdasan buatan. AlphaGo dikembangkan oleh tim ahli di DeepMind, perusahaan kecerdasan buatan yang dimiliki oleh Alphabet Inc. Pada awalnya, AlphaGo menggunakan teknik pembelajaran mesin yang dikenal sebagai Deep Neural Network, jaringan saraf dalam. Sistem ini dilatih menggunakan data permainan Go dari pemain manusia terbaik di dunia. AlphaGo menggunakan kombinasi dari Deep Neural Networks dan algoritma pencarian Monte Carlo Tree Search (MCTS). Jaringan saraf dalamnya mengambil input posisi papan Go dan menghasilkan prediksi langkah selanjutnya. Algoritma MCTS digunakan untuk menggali lebih dalam kemungkinan langkah dan mencari tahu langkah terbaik. Pada Maret tahun 2016, AlphaGo memasuki pertandingan melawan juara Go dunia, Lee Sedol. Dalam serangkaian 5 pertandingan, AlphaGo memenangkan 4 pertandingan dan hanya kalah 1 kali. Keberhasilan AlphaGo mengalahkan salah satu pemain terbaik di dunia menjadi titik balik penting dalam sejarah kecerdasan buatan. Kemenangan AlphaGo telah menghasilkan dampak yang signifikan dalam beberapa bidang. Di bidang kecerdasan buatan, ini mendorong pengembangan teknik dan algoritma yang lebih canggih. Selain itu, AlphaGo telah memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana mesin dapat bekerja bersama manusia untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ini juga membuka peluang dalam pengembangan kecerdasan buatan untuk aplikasi lain di luar permainan. Keberhasilan AlphaGo menjadi landasan bagi pengembangan versi yang lebih maju. Setelah AlphaGo, DeepMind mengembangkan AlphaGo Zero, yang mampu belajar sepenuhnya sendiri tanpa menggunakan data dari pemain manusia.